Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di USK Podcast, tempat kita berbagi inspirasi dan informasi yang menarik sekaligus dapat membuka cakrawala baru kita semua. Bersama saya Aisyah Hidayat pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin terdengar menarik di telinga teman-teman sekalian, yaitu perpaduan antara cinta dan matematika. Siapa sangka, dua hal yang selalu dikira bertolak belakang ternyata memiliki keterkaitan yang menarik. Untuk membahas topik lebih dalam pada kali ini, kita telah menghadirkan tamu undangan spesial, yaitu Bapak Profesor Dr. Marwan SIMSI. Beliau merupakan salah satu dosen matematika di Universitas Syah Kuala. Saya ucapkan terima kasih Pak karena telah menghadiri podcast kali ini Pak. Terima kasih. Saya sangat gembira dan berbahagia sekali diundang pada podcast ya tentu di kampus kita tercinta USK. Iya, Universitas Syah Kuala ya Pak. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau di ujung tahun seperti ini karena hujan, cuacanya tidak begitu baik. Ya kadang-kadang flu. Ya alhamdulillah hari ini Alhamdulillah sehat. baik ya Pak. Alhamdulillah. Nah Prof, biasanya kan orang itu suka melihat cinta dan matematika kan seperti yang tadi sudah Isya bilang, dua hal yang bertolak belakang ya Prof. Nah, cinta sendiri itu biasanya diartikan sebagai emosional dan sulit diprediksi ya Prof. Sedangkan matematika itu merupakan suatu ilmu pasti dan juga logis. Nah, dari pandangan Prof sendiri, apakah ada kesalahpahaman yang harus diluruskan Prof dari keterkaitan ini? Ya, ketika kita membahas tentang matematika saja dulu ya. Matematika yang dalam pandangan awam sering diartikan dengan sesuatu seram ya, menyeramkan seperti itu ya. Betul, Prof. Padahal kalau kita masuk ke dalamnya, di situ ada keindahan sebenarnya. Keindahan seperti apa, Prof? Keindahan yang membuat kita seperti ada di dalamnya. Seperti itu. Bayangkan saja ya, sering kita mendengar bahwa matematika itu abstrak. Betul. Padahal tidak sama sekali. Begitu kita bicara angka 1 saja. Nah, kita menuliskan angka 1 itu hanya simbol. Tapi secara tidak sadar kita sudah berpikir bahwa angka 1 itu ada di dalam pemikiran kita. Angka 2 juga seperti itu. Dan seterusnya. Nah sekarang kita kaitkan dengan cinta. Cinta itu kan suasana hati. Iya betul Prof. Ya. Yang tentu kita sendiri merasakan gitu. Ya kita sepakat bahwa cinta itu adalah perasaan emosional. Betul. Nah di dalam hidup matematika ini sebenarnya kan adalah ilmu yang berbicara formal ya. Dibangun dari keseragaman, pola, keteraturan dan seterusnya. Dan jangan salah juga di dalam matematik kita juga sering mendengar cerita tentang perubahan. Ada perubahan di dalam matematika. Nah, ketika suasana hati itu kan mengalami perubahan. Betul. Jadi dengan matematika sebenarnya kita bisa dekati cinta. Oh. Sebenarnya seperti itu. Apakah kayak ada rumus gitu dari perubahan kayak menyambung ke cinta? Ya, mungkin kan ketika kita sekolah dulu di SMA ya, kita diperkenalkan turunan ya. Di dalam matematika ada konsep turunan. Oh, iya betul. Jadi kalau kita lihat lagi lebih mendalam, sebenarnya turunan ini tidak lain adalah perubahan. Nah tadi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, hati ini disitulah berkumpulnya perasaan dan setiap saat dia berubah karena suasana hati itu dinamis. Karena dia dinamis maka di situ ada perubahan. Matematika bisa masuk ke dalam itu. Ya. Luar biasa ya. Seonggok matematika bisa berhubungan sama cinta ya Prof. Ya. Bayangkan saja misalnya ya, pada satu saat kita sedang gembira. Kemudian secara tiba-tiba karena kita mendengar sesuatu langsung kita bersedih. Iya betul. Nah berarti kan ada perubahan. Iya ada perubahan di dalam situ. Iya.
Nah, di dalam matematika kan ada tadi yang disebut dengan perubahan tadi. Iya. Ini kita dekati saja bahwa matematika itu bisa menggambarkan cinta seseorang kepada seseorang yang lain. Ya, Keren. siap. Nah, lebih lanjut misalnya seperti ini ya. Karena tadi suasana hati Iya. yang dapat berubah pada satu saat ada cinta, kemudian berubah menjadi tidak cinta. Iya, betul. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Ketertarikan orang sebenarnya itu juga cikal bakal menjadi cinta sebenarnya. Iya, betul. Ya. Nah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan, di dalam kita itu ada emosional. Emosional itu ada di dalam hati sebenarnya. Nah, itu tadi. Ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita menyukai seseorang, ada banyak faktor di situ. Iya, betul. Ada misalnya ketertarikan kita terhadap kecantikannya, Ketertarikan terhadap pemikirannya, iya, dari dia, terhadap penampilannya, iya, begitu kan ya? Betul. Ketika kita diskusi nyaman seperti hari ini, begitu kan ya? Nah, seperti itu kira-kira. Oh, baik Prof. Nah, Prof, kan banyak orang berbicara tentang pola ya dalam hubungan seperti pola. Seperti tadi udah kita diskusikan seperti pola komunikasinya atau kebiasaan bersama, biasa diskusikan jadi nyaman. Menurut Prof sebagai orang matematikawan ya, Prof, menafsirkan pola-pola ini dalam konteks cinta itu seperti apa, Prof? Nah, tadi seperti kita kembali lagi ya, suasana hati yang dapat berubah. Jadi cinta itu dapat dipupuk sebenarnya. Dipupuk dengan sesuatu. Saling menjaga, saling menghargai, saling memperhatikan, saling memahami. Ini adalah faktor-faktor yang dapat kita gambarkan sebagai koefisien-koefisien di dalam formulasi matematika. Kadar cinta seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor tadi. Dan kita bisa berikan bobot untuk masing-masing faktor tadi. Pada satu saat tertentu, ada dua faktor yang tiba-tiba langsung muncul pada kita. Coba lihat. Cinta seorang nenek, seorang ibu, itu akan berubah terhadap anaknya ketika cucunya sudah mulai ada. Kenapa bisa begitu, Prof? Ya mungkin kan si nenek tadi melihat cucu itu pada masa kecil anaknya. Oh iya bisa gitu, Prof. Nah ini yang saya maksud tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi cinta. Jadi cinta itu dapat berubah berdasarkan dari suasana hati itu sendiri. Oh seperti itu ya, Prof. Ya. Berarti cinta itu dapat merubah suasana hati seperti itu. Dan secara alami juga manusia dapat melupakan seseorang karena lama sekali tidak berjumpa. Oh iya betul sekali, Prof. Sepakat ya? Sepakat. Nah, tapi terkadang kan Prof, walaupun sudah lama nggak bertemu ya Prof, tapi kenapa sih Prof rasa cinta itu nggak hilang-hilang? Apakah dari pendekatan matematikanya itu ada, Prof? Ada, karena tadi itu ada koefisien itu tadi. Memang pada dasarnya dia memang senang, memang mencintai orang tadi, walaupun lama tidak bertemu, faktor itu tidak akan hilang. Karena ada ketertarikan sebelumnya. Mungkin ada kesan di dalamnya. Oh ya, jadi ada. Bayangkan saja, biasanya kan muda-mudi nih ya, ketertarikan antara pasangan lawan jenis. Betul. Anda percaya atau tidak? Terkadang ada juga seseorang senang pada orang yang lain, tapi orang lain gara-gara orang ini senang pada dia malah tidak senang gitu ya. Iya, betul. Ada ya? Betul. Saya sama teman saya kebetulan kayak gitu juga. Dia tipe saya, tapi si teman saya ini kayak enggak, biasa aja gitu. Ya. Tapi lama-lama mungkin karena komunikasinya baik, sering bertemu, nah rasa ini tadi akan berubah. Ya. Jadi saya sebutkan saja, misalnya suasana hati ada H. Saya lambangkan saja dengan H. Perubahan hati itu perubahan suasana hati ya. Saya lambangkan dengan DHDT. Baik. Itu turunan ya. Baik. DHDT. Artinya suasana hati yang berubah terhadap waktu. Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi perubahan dari suasana hati. Ya, kesedihan, berita yang tidak menyenangkan, gitu kan, kekecewaan gitu ya. Tiba-tiba melihat
oh kok temannya dekat dengan orang lain ya, ada kecemburuan di sana kan ya. Nah, itu tadi yang mempengaruhi perubahan dari suasana hati. Dan kita lambangkan dengan DHDT. DT. Oh, ternyata di cinta ada lambang turunan ya. Yap. DHDT. Iya, betul sekali.